Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Hari ini kita akan belajar tentang the articles. The articles adalah salah satu topik dalam bahasa Inggris yang merupakan dasar dan harus dipelajari, dan bisa dikatakan the articles ini gampang-gampang susah. Gampang tapi susah, susah tapi gampang. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana agar mudah dimengerti oleh teman-teman yang menonton. Pada akhir video ini diharapkan semua yang menonton mendapat pengertian yang lebih jelas tentang apa itu the articles. Mari kita mulai pelajaran kita. The articles adalah kata sandang dalam bahasa Indonesia. Kita punya banyak kata sandang, dan kali ini saya akan mengambil 5 contoh kata sandang dalam bahasa Indonesia yang bisa dipadankan dengan salah satu kata sandang dalam bahasa Inggris. Kata-kata sandang tersebut adalah sang, si, dan sri untuk tunggal atau satu, singular, dan para atau kaum yang biasa digunakan untuk kata-kata berbentuk kelompok. Contoh-contoh dalam kalimat, mereka berkumpul untuk menyambut sang juara. Artikelnya sang. Si harimau mengaum dengan suara keras. Si harimau, si adalah kata sandangnya. Sri Ratu akan memasuki ruangan. Sri adalah kata sandangnya. Mari mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Kata sandangnya adalah para. Kaum muda sekarang berbeda dengan kaum muda dulu. Kaum adalah kata sandang. Dalam bahasa Inggris hanya ada 3 kata sandang, a, an, dan the. Huruf A dalam bahasa Inggris biasanya dibaca a, tetapi jika sudah digabungkan sebagai kata sandang, maka a dibaca sebagai a. Fungsi the articles adalah hanya menerangkan kata benda, tidak menerangkan jenis kata yang lain seperti kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan. Jadi, the articles modifies nouns, bukan verbs atau adjectives atau adverbs. Letak the articles adalah sebelum kata benda atau sebelum frasa kata benda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut. A house, a big house, an umbrella, a blue umbrella, the president, the new president, rumah besar, payung merah, dan presiden baru. Big house, blue umbrella, dan new president adalah frasa kata benda atau noun phrase. Jadi kumpulan kata-kata yang berarti noun, kumpulan kata-kata yang berarti kata benda. Jadi house adalah kata benda, big house adalah frasa kata benda. A noun phrase, kumpulan kata-kata tetapi berarti noun. Namanya noun phrase. Umbrella adalah noun, a noun kata benda, dan blue umbrella adalah sebuah noun phrase. President adalah sebuah noun atau kata benda. New president adalah frasa kata benda atau a noun phrase. Jelas ya? Jadi letak the articles adalah sebelum kata benda atau sebelum frasa kata benda. The articles dibagi 2, yaitu a dan an sebagai indefinite articles dan the adalah definite article. A dan an adalah indefinite articles. Artinya a dan an adalah artikel yang tidak pasti, tidak tentu. The adalah definite article. Maksudnya, the adalah artikel yang pasti, artikel yang menggambarkan hal-hal atau benda-benda yang sudah pasti. Kita akan mulai dengan indefinite articles. A dan an. Artinya, sebuah, seorang, atau seekor. An orange. Sebuah jeruk. Jeruk yang mana? Sebuah jeruk. Hanya kita mengatakan sebuah jeruk. Jika ada sekeranjang jeruk, kita bisa mengambil salah satu dari jeruk dan mengatakan this is an orange.
Jadi jeruk mana saja kita bisa mengatakan this is an orange. Juga saat kita mengatakan a teacher. Which teacher? Guru yang mana? Pokoknya guru aja, salah satu guru. Kita mengatakan a teacher. Demikian juga a cat. Seekor kucing. Kucing yang mana? Seekor kucing. Jika kita menemukan kucing di jalan atau di mana saja, kita bisa mengatakan that is a cat atau this is a cat. Karena itulah a atau an disebut indefinite articles, artinya tidak pasti, tidak tentu. Lalu aturan berikutnya untuk a dan an adalah mereka digunakan hanya untuk benda-benda yang bisa dihitung atau countable nouns. An orange, kita bisa menggunakan artikel an pada orange karena orange atau jeruk bisa kita hitung. 1 orange, 2 oranges, 3 oranges, dan seterusnya. Demikian juga teacher, kita bisa menghitung a teacher, 2 teachers, 3 teachers, dan seterusnya. Juga cat, a cat, 2 cats, 3 cats. Nah, hanya untuk benda-benda yang bisa dihitunglah kita menggunakan indefinite articles, a dan an. Lalu apa bedanya a dan an? A digunakan untuk benda-benda yang bunyi awalnya adalah bunyi konsonan atau bunyi huruf mati. An digunakan untuk benda-benda yang bunyi awalnya adalah bunyi vokal atau dalam bahasa Inggrisnya vowel. Vowels dalam bahasa Inggris adalah A, E, I, O, U. Sama dengan vokal atau huruf hidup dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Jumlahnya sama, tetapi bedanya adalah vowel biasanya dalam bahasa Inggris diurutkan berdasarkan urutannya dalam abjad. A, E, I, O, U. Konsonan adalah semua huruf di luar A, E, I, O, U. Yang kita fokuskan di sini adalah bukan hurufnya, tetapi bunyinya. A house. H adalah bunyi konsonan H, karena itu kita menggunakan indefinite articles a. Umbrella dimulai dengan bunyi huruf hidup umbrella, karena itu kita menggunakan artikel an. Contoh dalam kalimat I ate an apple this morning. Apple dimulai dengan bunyi vokal karena itu kita menggunakan an sebagai artikelnya. Jika kita menambahkan kata green sebelum apple, maka artikelnya akan berubah menjadi a. I ate a green apple this morning. Perhatikan, I ate an apple. Karena sesudah an diikuti oleh bunyi vokal apple. I ate a green apple karena sesudah diikuti oleh bunyi g yang adalah konsonan atau huruf mati. Seperti tadi kita sudah bicarakan, green apple adalah a noun phrase, frasa kata benda. Dua kata tetapi merujuk kepada apel. Demikian juga contoh berikut, I have a flower. Pada kalimat pertama I have a flower, sesudah diikuti oleh konsonan, bunyi konsonan, flower. Tetapi pada kalimat kedua, kata yang mengikuti an dimulai dengan bunyi dimulai dengan bunyi vokal atau vowel. Amazing. Karena itu, kita menggunakan indefinite article an. I have a flower, I have an amazing flower. Seperti sudah saya katakan tadi, yang kita fokuskan di sini adalah bunyinya, bukan hurufnya. Perhatikan contoh-contoh berikut. He studies at a university. University. Kenapa kita tidak menggunakan an university? Karena U kan huruf hidup atau vowel. Tapi kita menggunakan Mengapa demikian? Karena dalam kata university, kita membunyikan huruf U dengan bunyi konsonan, bunyi Y. Jadi kita membaca university, U, bukan university atau university, tapi university. Karena itu kita menggunakan indefinite article Sebaliknya pada kalimat kedua dan ketiga, bunyi sesudah the article adalah konsonan atau huruf mati. H, bunyinya H.
tetapi kita menggunakan en. Mengapa demikian? Karena pada kata honest dan our, huruf H-nya tidak kita bunyikan. Honest, our. Bunyi yang muncul adalah bunyi vowel, bunyi huruf hidup. Jason is an honest man. Honest. I have waited for an hour. Jadi kita tidak membaca honest dengan honest atau our dengan hour, tetapi honest dan our. Karena itulah kita menggunakan en dan bukan e. Selanjutnya seperti tadi juga sudah dijelaskan, en atau e hanya digunakan untuk benda-benda yang tunggal atau singular. Kita tidak bisa mengatakan I ate an apples, tetapi I ate an apple. Karena dari artinya saja sudah kelihatan ya, en dan e artinya satu atau sebuah. Jika apel yang kita makan adalah lebih dari satu, maka kita bisa mengatakan I ate 2 apples atau I ate 3 apples. Atau I ate some apples. Saya makan 2 apel. Saya makan 3 apel. Saya makan beberapa apel. Jangan lupa menambahkan s jika apel yang kita makan adalah lebih dari satu. Indefinite articles juga digunakan untuk mengatakan tentang profesi atau pekerjaan seseorang. Jadi jika kita ingin mengatakan dia dokter, kita mengatakan he's a doctor, bukan his doctor, tapi menggunakan indefinite article. He's a doctor. I'm a housewife. Saya ibu rumah tangga. Kita tidak bisa mengatakan I'm housewife, tetapi harus menggunakan artikel a. I'm a housewife. Saya ibu rumah tangga. Susie's an architect. Susie adalah seorang arsitek. Susie arsitek. Mary's a teacher. Mary seorang guru. Gary is an engineer. Gary seorang insinyur. Atau kita bisa mengatakan Gary insinyur. Perhatikan his, I'm, Susie's, Mary's, dan Gary's. His adalah contraction atau kependekan dari he is. I'm, I am. Susie's, Susie is. Mary's, Mary is. Dan Gary, Gary is. Dalam bahasa Inggris, biasanya kita menyingkat menggunakan kontraksi agar terdengar lebih natural, terdengar lebih alami. Jadi he is a doctor, kita cukup mengatakan he's a doctor. I am a housewife, I'm a housewife. Susie is an architect, Susie's an architect. Mary is a teacher, Mary's a teacher. Gary is an engineer. Kita mengatakan Gary is an engineer. Teman-teman bisa juga berlatih di rumah, berlatih speech, kecepatan berbicara dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. He's a doctor, he's a doctor. I'm a housewife, I'm a housewife. Susie's an architect, Susie's an architect. Mary's a teacher, Mary's a teacher. Gary's an engineer, Gary's an engineer. Mari kita lanjutkan. Indefinite article a atau an tidak bisa digunakan untuk benda-benda yang tidak dapat dihitung. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan 1 gula, 2 gula, atau 1 susu, 1 garam, 1 kopi, bukan? Sama dengan bahasa Inggris. Jadi, tidak digunakan untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Untuk kata-kata benda yang tidak bisa dihitung, kita menggunakan some sugar, some milk, some salt, some coffee. Give me some sugar. I need some milk, some salt, some coffee. Atau bisa juga kita menggunakan ukuran. Ukuran sendok, berapa sendok. Ukuran gelas, berapa gelas. Ukuran pinch atau jumput. Ukuran cup atau cangkir. Jadi kita bisa mengatakan a spoon of sugar, sesendok gula. A glass of milk, segelas susu. A pinch of salt, sejumput garam. Atau a cup of coffee, secangkir kopi. Mengapa kita bisa menggunakan artikel di sini? Karena artikel di sini menerangkan spoon, bukan sugar. Artikel di sini menerangkan glass dan bukan milk. Juga menerangkan pinch,
jumlah dalam jumputan atau jumlah cangkir. Jadi kita bisa menggunakan artikel. Karena spoon, glass, pinch, dan cup bisa dihitung bukan? Kita bisa mengatakan 2 spoons of sugar atau 3 glasses of milk, 2 pinches of salt, 5 cups of coffee. Saat kita mengatakan 2 spoons of sugar, yang kita jamakkan adalah sendoknya, spoon, dan bukan sugar. Karena itu, jangan lupa menambahkan S pada spoon, bukan pada sugar. Demikian juga dengan glass. Yang kita jamakkan adalah gelasnya, bukan milknya. Karena itu kita mengatakan 3 glasses of milk, bukan 3 glass of milk, tetapi 3 glasses of milk. Bukan juga 3 glass of milks. Jadi bukan milk yang dijamakkan, tetapi gelasnya. Kemudian pada 2 pinches of salt, yang kita jamakkan juga jumputnya, jumlah jumputnya, bukan jumlah garamnya. Kemudian sama dengan cup, yang kita jamakkan adalah cup. Jadi kita mengatakan 5 cups of coffee. Kata-kata berikut ini dalam bahasa Inggris dikategorikan sebagai uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung. Advice, saran, information, informasi, furniture, furniture, happiness, kebahagiaan, dan faith atau iman. Jadi dalam kalimat kita tidak perlu menggunakan indefinite articles. She gave me advice, bukan she gave me an advice. Ia memberi saya saran, bukan ia memberi saya sebuah saran. Jadi tidak perlu menggunakan an atau a untuk kata-kata ini. They just got important information. Mereka baru saja mendapatkan informasi penting. Kita tidak perlu menggunakan an sebelum important. They just got an important information adalah kalimat yang salah. Jadi kita hanya mengatakan they just got important information. We bought furniture yesterday. Kemarin kita beli furniture. Tidak usah memakai a. Money can't buy a happiness adalah kalimat yang salah. Seharusnya yang kita katakan adalah money can't buy happiness. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Have faith. Punyailah iman, bukan have a faith, tapi have faith. Untuk ketiga kalimat pertama kita bisa menggunakan some. She gave me some advice. They just got some important information. We bought some furniture yesterday. Jadi sekali lagi sebagai rangkuman dari indefinite articles a dan an, mereka digunakan hanya untuk benda-benda yang tunggal atau singular, yang berarti satu atau sebuah atau seorang atau seekor. Yang kedua, mereka hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Sekarang kita beralih pada definite article, the. The tidak hanya digunakan untuk countable nouns, tetapi juga untuk uncountable nouns. The juga bisa digunakan untuk singular maupun plural, benda-benda yang satu atau benda-benda yang banyak. Artikel the menerangkan benda-benda yang bersifat khusus, yang tertentu. Karena itulah, the disebut definite article. I'll wait for you at the office. Saat kita mengatakan ini, asumsinya adalah pendengar kita sudah tahu apa yang kita maksud dengan office. Office yang mana pendengar kita sudah tahu, karena itu kita menggunakan the. Aku akan menunggumu di kantor. Pendengar kita sudah tahu apa yang kita maksud dengan kantor. Karena itu kita mengatakan I'll wait for you at the office. Kita tidak bisa mengatakan I'll wait for you at office. Sekiranya orang yang kita ajak bicara mungkin belum tahu apa yang kita maksud dengan office, maka kita bisa mengatakan I'll wait for you at my office. Kantor yang mana? Kantor saya. Tetapi jika kita mengatakan I'll wait for you at the office, asumsinya adalah orang yang mendengarkan kita bicara sudah tahu kantor mana yang kita maksud. Mungkin saat itu kita berbicara dengan teman sekantor. Jadi kita mengatakan I'll wait for you at the office. Jadi pertama, the digunakan untuk hal-hal yang sudah tahu sama tahu. Baik pembicara maupun pendengar sudah tahu apa yang dimaksud. Maka kita menggunakan the. Lalu the juga digunakan untuk hal-hal yang hanya satu, untuk benda-benda yang unik, yang cuma satu. Seperti the moon, the sun,
The stars ada banyak, tetapi stars atau bintang-bintang cuma ada di langit. Jadi kita menggunakan the. The president. Presiden hanya satu, jadi kalau kita mengatakan presiden sudah datang, yang kita maksud adalah Presiden Indonesia. Jadi satu-satunya yang ada di Indonesia. The Pope, Sri Paus, hanya satu, jadi kita menggunakan the. Jadi the digunakan untuk hal-hal atau benda-benda yang hanya satu-satunya atau yang unik. The moon is nice tonight. Bulannya bagus malam ini. The sun is shining brightly. Matahari bersinar dengan sangat cerah. They're gazing at the stars. Mereka sedang memandangi bintang-bintang. Who's the president of the USA? Siapa presiden United States of America? The Pope will arrive soon. Sri Paus akan segera tiba. Definite article the juga digunakan untuk superlative adjective. Adjektif bentuk yang ketiga. Good, better, best. Bentuk pertama adalah good, bentuk kedua better, dan bentuk ketiga adalah best. Kalau kita mengatakan kamu yang terbaik, kita tidak mengatakan you are best. Tetapi harus selalu menggunakan the. Jadi kita katakan you are the best, bukan you are best. Adjektif pertama adalah big, kedua adalah bigger, dan yang ketiga adalah biggest. Maka jika kita ingin mengatakan Jupiter adalah planet terbesar, kita mengatakan Jupiter is the biggest planet. Bukan Jupiter is biggest planet, tetapi Jupiter is the biggest planet. Jadi sebelum bentuk adjektif yang ketiga yang disebut superlative adjective, kita harus menggunakan definite article the. Definite article the juga digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sebaliknya, untuk sesuatu yang belum pernah kita sebutkan, kita menggunakan indefinite article, menggunakan a atau an. Jane bought a skirt yesterday. Saat baru mengatakan pertama kali, kita tidak bisa mengatakan Jane bought the skirt yesterday. Kita harus mengatakan Jane bought the skirt yesterday. Jika kita belum pernah menyebutkan sama sekali, kita menggunakan indefinite article, a atau an. Tetapi jika kita menyebutkan benda itu untuk kedua kalinya, kita tidak lagi menggunakan a, kita menggunakan the. Mengapa? Karena pada kedua kalinya kita sudah tahu benda apa yang dimaksud. Jane bought a skirt yesterday. Jane membeli sebuah rok kemarin. The skirt was blue. The skirt menunjuk benda tertentu. Benda tertentu yang mana? The skirt menunjuk rok atau bawahan tertentu. Bawahan yang mana? Yang kemarin dibeli oleh Jane. Jadi jika kita pertama kali menyebutkan tentang sesuatu benda, kita harus menggunakan indefinite article, a atau an. Untuk penyebutan selanjutnya, kita menggunakan the, definite article. Mengapa untuk penyebutan selanjutnya kita menggunakan the? Karena asumsinya adalah kita sudah sama-sama tahu benda apa yang dimaksud. Jadi kita menggunakan the, sudah tertentu, bendanya sudah tertentu. I ate a mango this morning. The mango was sweet. Tadi pagi saya makan mangga. Mangganya manis, jadi kita bisa menerjemahkan the di sini dengan nya. Mangganya manis. Kalau kita mengatakan nya, berarti kita sudah tahu mangga yang mana, bukan? I ate a mango this morning. The mango was sweet. The mango. Which mango? The mango I ate this morning. Jadi kita menggunakan the kalau kita sudah tahu barangnya yang mana. Mangga yang mana? Mangga yang tadi pagi saya makan. Selanjutnya, the digunakan untuk hal-hal yang bersifat khusus, bukan yang general. Apples are sweet. Which apples? Apel yang mana aja? Kita berbicara tentang apel-apel, tentang semua apel, apel yang mana aja. Kita tidak menggunakan the. Tetapi jika kita mengatakan tentang apel-apel tertentu, maka kita harus menggunakan the. The apple on the table is sweet.
apel yang di atas meja itu manis. Dalam hal ini kita bisa menerjemahkan the sebagai itu. The apple on the table is sweet. Apel yang di atas meja itu sweet. Jadi kita tidak bisa mengatakan apple on the table is sweet. The apple on the table is sweet adalah kalimat yang benar. Untuk hal-hal yang general kita tidak perlu menggunakan the. Atau kita mengatakan the apples on the table are sweet. Jadi tunggalnya the apple on the table is sweet atau the apples on the table are sweet. Jadi jika kita mengatakan apples, maka kita harus mengganti to be menjadi are. Sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, mari kita kembali kepada contoh-contoh bahasa Indonesia yang tadi kita bahas di awal pelajaran kali ini. Mereka berkumpul untuk menyambut sang juara. Si harimau mengaum dengan suara keras. Sri Ratu akan memasuki ruangan. Mari mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Kaum muda sekarang berbeda dengan kaum muda dulu. Nah, sang, si, dan sri adalah artikel dalam bahasa Indonesia untuk benda-benda yang tunggal. Sementara para dan kaum adalah artikel dalam bahasa Indonesia untuk benda-benda yang jamak. Sang, sri, si, para, dan kaum bisa kita padankan dengan the dalam bahasa Inggris. Mari kita bahas kalimat ini satu persatu. Mereka berkumpul untuk menyambut sang juara. They gathered to welcome the champion. Si harimau mengaum dengan suara keras. The tiger roars loudly. The tiger. Si harimau. Sri Ratu akan memasuki ruangan. The queen will enter the room. Jadi, the queen. Mengapa kita memakai the sebelum room? Karena kita semua sudah tahu, asumsinya para pendengar sudah tahu mana ruangan yang dimaksud. The room, room yang itu, room yang sudah tertentu. Karena itu kita menggunakan the. Jika misalnya Sri Ratu akan memasuki sebuah ruangan secara random, belum tahu ruangan yang mana, maka kita mengatakan the queen will enter a room. Tetapi kalau kita mengatakan the queen will enter the room, kita sudah tahu ruangan mana yang akan dimasuki oleh Sri Ratu. Mari mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Let's have a moment of silence for the heroes. The heroes, para pahlawan. Kaum muda sekarang berbeda dengan kaum muda zaman dulu. The youth of today are different from the youth of the past. Demikian pelajaran kali ini. Kita sudah belajar tentang the article, a, an, dan the. Semoga video kali ini cukup jelas dan mencerahkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.